Silakan duduk kembali, Bapak Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali ya pagi hari ini bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih tetap membahas tema kita di bulan ini, yaitu tentang God Center. Dan judul khotbah saya pagi hari ini adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Bapak Ibu pernah nonton olahraga panahan? Ya. Slide selanjutnya, pernah ya? Oke. Dan di ujung sana tuh ada papan, ya, di mana seorang pemanah tuh dia harus bidik yang benar supaya anak panah itu bisa tepat pada sasaran ya. Nah, saudara lihat di papan itu ada 5 cincin atau 5 lingkaran dengan warna yang berbeda. Yang paling luar itu adalah warna putih. Itu nilainya berapa? 1 dan 2. Masuk ke dalam lagi warna hitam, itu nilainya adalah 3 dan 4. Warna biru nilainya 5, 6. Warna merah itu nilainya 7 dan 8. Dan yang di pusat yang kuning itu nilainya 9 dan 10, saudaraku. Ya. Artinya kalau anak panah itu tancapannya semakin keluar dari yang di pusat yang kuning itu, nilainya semakin kecil. Semakin anak panah itu ditancap pada pusatnya, porosnya, nilainya semakin besar. Betul ya? Nah, ini seperti hidup kita, saudaraku. Anak panah itu seperti hidup kita, saudaraku. Semakin hidup kita itu diarahkan kepada Kristus sebagai pusat kehidupan kita, semakin hidup kita itu bernilai tinggi. Amin. Tapi semakin hidup kita, saudara dan saya itu diarahkan semakin jauh dari Tuhan, maka nilai hidup kita akan semakin kecil, bahkan tidak ada artinya sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hidup kita itu akan meaningful, akan berarti, akan berharga saudaraku, kalau itu diarahkan kepada Kristus. Sekalipun saudaraku, kita melakukan hal-hal yang bersifat rohani, tapi kalau semuanya itu tidak diarahkan kepada Kristus, nilainya adalah 0. Bisa enggak orang melayani Tuhan tapi tidak diarahkan kepada Tuhan? Bisa. Bisa saja, sangat bisa. Jadi diarahkan kepada siapa? Kepada dirinya. Ya. Supaya kelihatan hebat. Bisa. Bisa enggak orang bermain musik di depan ini tapi tidak diarahkan kepada Tuhan? Sangat bisa. Karena dia bisa main, dia punya skill yang luar biasa. Bisa enggak kita nyanyi tapi tidak diarahkan kepada Tuhan? Sangat bisa. Mungkin kita nyanyi tapi kita lagi mikir, habis ini makan apa ya? Bami di mana yang paling enak di Jakarta Barat ini? Bisa aja saudaraku. Dan kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini dan tidak diarahkan kepada Kristus, tidak berpusat kepada Kristus, maka tidak ada nilainya sama sekali. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah sia-sia. Mau menghabiskan waktumu sia-sia? Tidak ada, saudaraku. Nah, apa alasan kita bahwa hidup kita itu harus berpusat pada Tuhan? Apa alasan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini harus diarahkan kepada Kristus? Kita baca bersama Roma 11 ayat 36. Ini ayat luar biasa. Kita baca sama-sama ya. Cuma 1 ayat aja. Siap saudara? Siap? Siap. Oke. Sudah sarapan kan saudara? Hah? Sudah ya, kita baca ya. Roma 11 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia,
bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Boleh berikan kemuliaan buat Allah kita. Firman Tuhan katakan kenapa hidup kita harus diarahkan kepada Kristus. Kenapa semua yang kita kerjakan dalam hidup ini harus berpusat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan. Segala sesuatu kepada Tuhan. Segala sesuatu oleh Tuhan. Dan bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Kita bahas satu-satu, saudara, supaya kita mengerti. Jangan sampai hidup kita ini salah sasaran. Jangan sampai kita lakukan dalam hidup ini salah sasaran, saudaraku. Nyesal kalau mati sudah telat. Saudara, ya. Oke, alasan yang pertama kenapa hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan. Yakin enggak? Saya lihat Anda mukanya ragu-ragu. Yakin gak kalau segala sesuatu adalah dari Tuhan? Lumayan. Yakin gak kalau segala sesuatu adalah dari Tuhan? Amin. Segala sesuatu dari Tuhan. Bahasa aslinya adalah segala sesuatu keluar dari Allah. Berarti Allah itu sumber segala sesuatu. Sumber segala yang telah Dia ciptakan. Sumber dari semua yang ada. Termasuk diri kita. Dan semua yang ada pada kita hari ini. Semuanya bersumber dari Tuhan. Menyadari kebenaran ini bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Itu sangat penting. Sangat apa, saudara? Penting. Kadang kita tuh berpikir begini, saya bisa melakukan ini, saya bisa terima ini, itu karena saya. Betul ya? Karena saya kerja keras, Pak Johan. Saya memikirkan dengan matang, Pak Johan. Sampai saya bisa ada sampai hari ini, itu karena saya. Oh, enggak, saudara. Bukan karena kita. Kelihatannya. Apa, saudara? Kelihatannya. Kelihatannya kita bekerja. Kelihatannya kita berusaha, saudaraku. Kita bikin planning yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, semuanya itu datang dari Tuhan. Ngerti Bapak Ibu? Kita bisa kerja. Kita bisa pintar melakukan segala sesuatu. Saya mau tanya. Kalau Tuhan gak kasih kekuatan bisa kerja? Kalau Tuhan tidak kasih kepintaran bisa berpikir, saudaraku? Gak bisa. Kita gak bisa apa-apa kalau Tuhan gak mengaruniakan buat kita. Jadi jangan pernah berpikir, saudaraku, bahwa ini semua karena saya bisa. Harus selalu punya pikirkan, thank you. Aku tahu semua itu dari Tuhan. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Betul, saudara? Ya. Di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti segala sesuatu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Segala sesuatu. Kalau hidup kita di luar Tuhan. Kalau tidak berfokus sama Tuhan. Jadi hidup kita itu harus dikaitkan dengan sumbernya. Betul ya? Ya, sebagai pohon anggur itu kan. Ranting itu harus tetap melekat pada pohonnya. Supaya apa? Dia bisa berbuah. Kalau dia copot dari pohonnya, dia nggak bisa apa-apa, saudara. Kering, hancur. Jadi ingat, harus selalu ingat. Segala sesuatu itu dari Tuhan. Kamu bisa kuliah, pintar, lulus cum laude, IP 4. Ingat, itu semua karena Tuhan. Jangan bilang, oh memang saya pantas menerimanya karena IQ saya
tinggi. Ya, saudara. Jangan bilang bahwa saya rajin kerja tugas-tugas saya dengan baik. Betul, saudaraku. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kamu kemampuan untuk itu, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau hari ini kita dapat pekerjaan yang bagus, kita punya bisnis semua berjalan dengan baik, berhasil, pelayanan kita berhasil, saudaraku. Ingat bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Sumbernya dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa apa, saudaraku? Gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan semua yang kita punya hari ini, kekayaan, jabatan, apapun juga, datangnya dari Tuhan. Kita semua bisa sehat, itu pun dari Tuhan. Sumber segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Nah, kalau kita mengakui kebenaran ini, ya, kalau saudara mengakui bahwa ya, segala sesuatu tidak ada yang tersisa, semua datang dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang sombong. Apa yang mau disombongkan? Kalau semuanya dari Tuhan, betul enggak? Ayo saya tanya, apa yang mau kita sombongkan kalau semua datang dari Tuhan? Nafas ini aja datang dari Tuhan. Kita bisa berpikir dari Tuhan. Kita bisa pakai baju yang keren-keren ini kan. Semua Tuhan kasih berkat buat kita sehingga kita bisa belinya. Betul enggak, saudaraku? Lalu apa yang kita mau sombongkan, saudaraku? Gak ada. Seharusnya harus menjadi kita orang yang rendah hati. Keyakinan bahwa Allah itu sumber segala sesuatu membuat kita semakin mempercayai Tuhan. Betul nggak, saudara? Duh, kalau Tuhan gak kasih, kita gak dapat apa-apa. Makanya kita harus belajar apa? Percaya sama Tuhan. Oh, dia sumbernya kok, saudaraku. Saudara mau inginkan apapun, dia sumbernya. Makanya saudara harus percaya sama dia. Andalkan dia, saudaraku. Itu seharusnya begitu hidup kita. Belajar mempercayai Tuhan. Belajar untuk percaya sama Tuhan. Karena dia adalah sumbernya. Lalu kalau kita percaya Tuhan itu sumber segala sesuatu, kita harus mengucap syukur, saudara. Dikasih banyak mengucap syukur. Dikasih sedang juga mengucap syukur. Dikasih sedikit juga tidak dikasih. Yang benar. Yang benar. Saya sudah usaha. Saya sudah berjuang mati-matian. Kok gak dapat? Sumbernya dari mana? Siapa yang kasih? Siapa yang berhak untuk kasih? Tuhan, ingat itu. Kalau hari ini kamu belum dapat, ya tanya Tuhan, kenapa Tuhan gak kasih? Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan dirimu sendiri. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk dia kasih kepada saudara. Amin. Ya, mengucap syukur. Jadi saudaraku, alasan yang pertama karena segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Makanya hidup kita harus berpusat pada Yesus. Amin. Yang kedua. Alasan yang kedua kenapa hidup kita harus berpusat kepada Tuhan. Karena segala sesuatu oleh Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Nah, kata oleh di sini Bapak Ibu seharusnya diterjemahkan dengan melalui. True. Melalui. Segala sesuatu adalah melalui Tuhan. Datang dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan, dan kemudian harus apa? Melalui Tuhan. Katakan melalui Tuhan. Maksudnya apa Pak Johan? Melalui Tuhan itu maksudnya bahwa Tuhan itu adalah pemelihara. Tuhan itu adalah pendukung. Tuhan itu adalah penopang.
berkelanjutan segala sesuatu. Jadi kalau Tuhan sudah kasih, dia pasti akan apa? Memelihara. Dia pasti apa? Mendukung. Dia pasti akan support. Dan dia pasti akan apa? Menopang. Sehingga segala sesuatu itu bisa eksis. Saudara bisa eksis sampai hari ini karena apa? Karena melalui Tuhan. Kalau hidup kita berpusat kepada Tuhan sebenarnya, maka Tuhanlah yang akan memelihara hidup kita. Tuhanlah yang akan mensupport hidup kita. Tuhanlah yang akan menopang hidup kita. Jadi sebenarnya saudaraku, kalau segala sesuatu dari Tuhan dan segala sesuatu itu melalui Tuhan, apa yang perlu kita takutkan di dunia ini? Apa yang perlu kita takutkan karena Dia yang akan memelihara hidup kita? Apa yang harus kita cemaskan karena Dia yang mensupport hidup kita? Apa yang harus kita ragukan kalau Dia lah yang menopang hidup kita? Sebenarnya gak perlu ada. Kalau saudara-saudara meyakinkan kebenaran ini bahwa iya, segala sesuatu ini aku terima dari Tuhan dan itu aku percaya, Tuhan akan memeliharanya. Tuhan akan mensupportnya, Tuhan akan menopangnya, dan kita semua bisa eksis. Pekerjaan kita bisa eksis, bisnis kita bisa eksis, masa depan kita bisa eksis, semua bisa eksis karena hidup kita berpusat kepada Kristus. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Jadi luar biasa saudaraku, harus meyakinkan kebenaran itu. Makanya kita harus perlu mengandalkan Tuhan. Betul ya? Kita ini terbatas Bapak Ibu. Gak bisa menjamin segala sesuatu berjalan dengan baik. Gak ada. Bahkan besok pun gak ada jaminan. Makanya kita perlu Tuhan. Kadang-kadang kan kita sudah memikirkan, merencanakan sesuatu supaya berjalan dengan baik. Dan kita pasti berpikir, ini pasti berhasil. Kita sudah pikir matang-matang, segala risiko sudah dipertimbangkan. Di tengah jalan gagal, betul enggak? Siapa yang pernah mengalami itu? Semua kita ya saudara. Kadang-kadang kita sudah, wah ini pasti berhasil, ini pasti sukses. Tahunya di tengah jalan gagal saudaraku. Saya mau katakan bahwa semua yang ada di dunia ini bisa berubah. Segala sesuatu bisa berubah. Di dunia ini segala sesuatu bisa digoncangkan. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Dia berkuasa. Dia Tuhan. Dia menjamin hidup kita. Dia pemelihara. Dia support kita. Dan dia juga menopang hidup kita. Makanya kita sekali lagi perlu libatkan Tuhan. Jangan pikir, ini aja kau libatkan Tuhan. Jangan. Coba kita lihat Yakobus 4 ayat 13 dan 16. Yakobus 4 ayat 13 dan 16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata. Nah ini seringkali kita berkata begini. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun. Dan berdagang serta apa? Mendapat untung. Ya iyalah orang dagang masa mau rugi. Betul ya? Untung. Sedang apa? Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saudaraku. Siapa yang tahu hidupnya besok seperti apa? Gak ada. Apakah arti hidupmu? Kata firman Tuhan. Hidupmu itu sama seperti apa? Uap. Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kata firman Tuhan. Kamu harus berkata apa? Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri, kamu sombong dalam congkakmu. Dan semua kebanggaanmu yang demikian adalah salah. Amin. Tuhan tidak melarang kita boleh berencana. Gak dosa. Enggak salah saudaraku.
Silahkan saja saudaraku. Saudara mau lakukan apa, mau pergi kemana, silahkan aja. Tapi kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena ayat 15 berkata sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan mengendakinya. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Masa berlibur aja harus melibatkan Tuhan? Kan gitu saudara ya. Kalau mau perjalanan misi, oke, libatkan Tuhan kan. Tapi kalau mau jalan-jalan masa mau libatkan Tuhan kan senang-senang saudara. Kita bilang apapun harus libatkan Tuhan. Alasannya apa? Ayat 14 tadi dia katakan sebab kamu tidak, katakan sebelahmu, kamu tuh gak tahu apa-apa. Jangan sok gitu kan. Kamu itu gak tahu ya apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti apa? Uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita itu perlu melibatkan Tuhan Bapak Ibu karena apa? Kita tuh harus sadar bahwa kita ini sangat rapuh. Ya. Hari ini saudara bilang, wah saya masih sehat Pak Johan, bisa lari 10 kilo. Betul. Ada orang yang sehat, bugar walafiat. Tiba-tiba game. Tahu game? Rapuh banget itu hidup kita. Ada khotbah semangat pun juga tiba-tiba apa? Game. Sangat rapuh saudaraku. Jadi jangan menggantungkan hidupmu pada apapun di luar Tuhan. Jangan libatkan Tuhan di dalamnya. Kalau kita nggak libatkan Tuhan, firman Tuhan ini bilang apa? Itu kamu congkak. Kamu apa? Sombong. Dan itu apa? Salah. Sombong dan salah. Congkak dan salah. Loh itu kan benar ya? Congkak dan salah. Kan congkak, salah. Nah saya kasih tahu. Kata salah ini sebenarnya diterjemahkan dengan apa? Evil. Tahu evil? Jahat. Sombong dan jahat. Sombong dan jahat. Jadi orang kita tuh bisa dibilang kita tuh orang jahat. Gak perlu tunggu Anda, saudara dan saya melakukan sebuah kriminal. Baru dibilang kamu tuh jahat banget. Gak suka kita tipu orang baru kita dibilang jahat. No. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak libatkan Tuhan, kamu jahat. Jadi kita ini kadang-kadang jahatnya minta ampun. Betul enggak? Makanya tiap hari harus bertobat. Termasuk yang lagi khotbah saudaraku ya. Iya. Kadang-kadang kita lakukan tidak libatkan Tuhan. Dan itu jahat di mata Tuhan katanya. Karena apa? Kamu tuh gak bisa apa-apa. Loh kalau Tuhan gak menopang kita, kita bisa apa? Kalau Tuhan gak support kita, kita bisa apa saudaraku? Gak bisa apa-apa. Seperti uap, baru diangkat itu panci, lihat uap langsung hilang. Udah hidup kita tuh kayak gitu. Jadi harus melibatkan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Saya baca artikel beberapa hari yang lalu bahwa ada beberapa profesi atau pekerjaan yang akan hilang di tahun 2030. Nah saudaraku, saya kaget ini orang-orang yang profesi kayak gini nih mau dikemanain saudaraku ya. Ya mau di mana tuh? Ya harus sudah siap. Tapi saya mau berkata begini, hidupmu harus berpusat kepada Tuhan. Amin. Karena kalau di luar Tuhan kamu gak bisa berbuat apa-apa. Orang boleh prediksi bahwa tahun 2030 profesi sekarang yang saya ini akan hilang. Terus saya ngapain Pak Johan? Kita tidak tahu apa yang terjadi hari Makanya kita perlu andalkan sabar. Berikan kemuliaan buat dia. Kita gak tahu saudaraku. Bagaimana dengan anak-anak kita? Itu pekerjaan banyak sekali saudaraku. Yang gak ada lagi di muka bumi ini. Lalu mereka mau ngerjain apa? Andalin Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Alasan kenapa hidup kita harus berpusat pada Kristus karena segala sesuatu kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua dari Dia. Semua itu juga harus melalui Dia. Dan semuanya itu juga harus kemana? Kembali kepada Dia. Terus kita dapat apa? Gitu kan, saudara? Kita dapat apa? Nanti. Ya, kalau sudah kembali kepada Dia, baru kita dapat yang benar itu dari Tuhan. Bisa mengerti ya? Sekarang kita masih ragu-ragu. Aduh, pingin itu, pingin ini. Segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan itu harus kembali kepada Tuhan. Yakin enggak? Jadi hidup ini sebenarnya untuk apa? Untuk siapa? Tuh. Semua dari Tuhan. Semua melalui Tuhan. Semua harus kembali kepada Tuhan. Jadi hidup ini untuk siapa? Benar. Saya tanya lagi. Semua dari Tuhan. Semua melalui Tuhan. Dan semua harus kembali kepada Tuhan. Jadi hidup saudara dan saya ini untuk siapa? Benar. Itu hanya Tuhan yang tahu hati saudara hari ini. Benarkah hidupmu untuk Tuhan? Ya. Artinya semua yang sudah Tuhan kasih, semua yang sudah kita jalani, kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan senang dulu. Semua yang Tuhan kasih, semua yang sudah kita jalani, kita akhirnya harus apa? Pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kata firman Tuhan di Lukas 12:48, kalau dikasih banyak, diminta pertanggungjawaban juga apa? Banyak. Kalau dikasih sedikit, pertanggungjawaban juga. Kalau enggak dikasih, enggak ada pertanggungjawaban. Tapi saya mau tanya, masa Tuhan enggak kasih apa-apa sih? Kesehatanmu siapa yang kasih? Ayo, kesehatanmu siapa yang kasih? Nah, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Saya kasih kamu sehat 70 tahun. Bahkan ada yang sudah 80 tahun. Ngapain aja? Kamu ngapain? Tuhan gak kejam, itu Tuhan orang Ambon, saudara. Tapi harus diingat, dipertanggungjawabkan itu, saudaraku. Kesuksesan, semua kejayaan yang kita miliki, oke. Tapi semuanya nanti akan apa? Kamu harus pertanggungjawabkan. Oke, kita baca ayat itu ya. Lukas 12 ayat 48, 1, 2, 3. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima apa? Sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya diberi banyak, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kalau begini saya nggak mau apa-apa Pak Johan. Udah saya begini aja. Itu lebih parah saudaraku. Nanti Tuhan kasih, oh saya sudah kasih kamu umur sekian puluh tahun. Ngapain aja. Tahu ya? Bisa paham itu ya? Iya. Jadi kalau Tuhan kasih banyak jangan senang dulu. Kalau enggak dikasih juga jangan juga senang. Karena semua harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu harus kemuliaan bagi Tuhan. Nah ini ngomongnya gampang Pak Johan.
Ini semua untuk kemuliaan Tuhan Pak Johan. Kita kan gampang itu, pelayanan ini untuk Tuhan. Bisnis ini untuk Tuhan Pak Johan. Semua saya bisa pintar main musik karena Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Wih, ngomongnya gampang saudaraku. Hanya Tuhan dan kamu yang tahu hatimu itu. Benarkah untuk kemuliaan Tuhan? Ya. Paulus bilang begini dalam Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus apa? Nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya, hidup kita memuliakan Tuhan, setelah mati pun juga memuliakan Tuhan. Artinya seluruh hidup kita ini harus fokusnya kepada Tuhan. Harus diarahkan kepada Tuhan. Kita masih hidup ya. Itu tandanya apa? Masih punya kesempatan untuk memperbaiki jalan hidup kita di depan. Jangan sampai lagi salah fokus. Jangan sampai lagi tidak berpusat kepada Kristus. Nah, ini berpusat pada Agus. Tidak berpusat kepada Kristus. Jangan lagi sisa waktu ini fokus sama Tuhan. Aku mau lakukan semua sesuatu ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan ampuni saya kalau saya mencuri kemuliaan Tuhan. Ampuni kesombongan saya. Dan itu kejahatan, saya tidak mau Tuhan. Sisa hidup ini kita harus berikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.